kegiatan pemantauan manajemen risiko PEMDI tahun 2026. Sebelum kita mulai acara, kami persilakan Bapak Ibu untuk berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Baik, berdoa dicukupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya kita bisa hadir pada pagi hari ini di kegiatan pemantauan manajemen risiko PEMDI tahun 2026. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dan berkoordinasi untuk pemantauan PEMDI ini. Baik, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan bagi Nabi besar Muhammad SAW, bagi keluarga beliau, bagi pengikutnya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya sudah kami sampaikan terkait eh, manajemen risiko PEMDI di dalam surat undangan bahwa kami sudah siapkan juga bahan-bahan untuk kegiatan hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bisa mengakses bahan-bahan tersebut sebagai bahan eh, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengulang dari awal begitu ya untuk kegiatan pemantauan ini. Bersama kita juga sudah hadir eh, Pak Mulyana, Kepala Bidang Perencanaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Bapak narasumber kita, Pak Yunus, yang juga akan membimbing kita untuk melakukan pemantauan Manris PEM di hari ini. Baik, selanjutnya mohon arahan dari Pak Kabid untuk kegiatan hari ini, Pak. Mungkin silakan Pak Kabid. Terima kasih, Wira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati rekan-rekan perwakilan dari OPD, yang saya hormati Bu Ira sebagai moderator, kemudian Pak Yuyus sebagai narasumber. Bapak dan Ibu sekalian, eh, mungkin kita sekarang udah mulai lagi apa namanya mengumpulkan eviden-eviden ya Bapak dan Ibu, tapi mungkin sekarang istilahnya menjadi pemerintah digital. Nah, untuk lebih supaya tidak terlalu pusing, kita mungkin akan coba satu persatu nih Bapak dan Ibu. Mungkin kita pertama dari manajemen dulu, karena sekarang kan nilainya juga agak sulit nih Bapak dan Ibu untuk memperoleh nilai itu karena memang indikatornya sekarang juga yang baru juga dan mungkin akan bertambah gitu ya. Seperti kita ketahui mungkin kalau di manajemen layanan ini, layanan pemerintah digital ini mungkin sebenarnya ada 5 siklus Pak. Jadi pertama mungkin ada manajemen risiko, kemudian ada manajemen keberlangsungan, terus kemudian juga ada manajemen perubahan, kemudian manajemen pengetahuan, dan manajemen relasi pengguna. Jadi sebenarnya ini siklus ini saling berkaitan untuk satu kegiatan layanan di pemerintah kota. Mungkin supaya Bapak dan Ibu tidak pusing juga, mungkin nanti kita akan coba satu-satu Bapak dan Ibu. Mungkin pertama mungkin dari manajemen risiko dulu, kemudian nanti berikutnya eh, mungkin nanti next waktu lagi mungkin Bu nanti akan buatkan waktunya. Kita akan belajar lagi untuk membuat apa namanya karena dari Kemenpan RB sendiri itu kertas kerjanya sangat banyak Bapak dan Ibu untuk manajemen tersebut. Jadi mungkin nanti kita akan coba bantu dengan membuat sebuah aplikasi mungkin ya, sebuah aplikasi seperti yang sekarang juga yang sedang kita laksanakan ini, kita juga mencoba membuat aplikasi yang mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk membuat manajemen eh, resiko ini gitu ya. Mungkin nanti juga akan dibantu oleh Pak Yuyus. Mungkin Pak Yuyus mudah-mudahan nanti bisa mengarahkan teman-teman nih Pak Yuyus biar lebih mudah untuk cara pengisiannya gitu ya. Dan juga mungkin nanti eh, waktunya juga mungkin nanti kita bisa batasi nih mungkin Pak Ganjar juga nanti bisa memberikan sedikit gambaran Pak Ganjar terkait dengan jadwal evaluasi sebelumnya nanti ya. Jadwal evaluasi nanti setahu saya sih mungkin nanti sekitar tanggal 7 ya 7 Agustus itu kita sudah harus mengumpulkan eviden-eviden. Jadi mungkin kita manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk eh, memenuhi
eviden-eviden yang dibutuhkan oleh pemerintah digital. Mungkin itu aja, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun Pak Kabid atas arahannya. Baik Bapak Ibu sekalian, kembali saya sampaikan ya terkait link yang sudah kami bagikan untuk bahan hari ini. Bisa dilihat di sini. Ya, nah di situ ada formulir-formulir berdasarkan perangkat daerah masing-masing ya. Jadi kalau belum kebayang nih nanti kan kalau di dalam aplikasi eh, mungkin karena belum terisi ya, jadi belum ada bayangan. Nah, kita coba sediakan kayak previewnya gitu ya, previewnya untuk Bapak Ibu sekalian, seperti apa nanti kira-kira gambarannya dan juga eh, berdasarkan dari formulir yang tahun-tahun kemarin juga kami lakukan review juga terhadap formulir Bapak Ibu. Jadi bisa juga dilihat di sini, mungkin ada perubahan-perubahan sedikit ya, misalnya pada penanganan, kemudian pada kategori risiko seperti itu. Bisa lihat di sini. Lalu juga mohon diisi daftar hadir, sudah kami siapkan juga. Baik untuk efektivitas dan efisiensi acara, selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu bimbingan ya, bimbingan teknis dari Mas Yuyus, mungkin langsung untuk aplikasi manajemen risiko PEMDI. Tempat kami persilakan, Mas Yuyus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Suara saya cukup jelas ya kedengarannya ya. Ya, cukup. Oke, Gimana Bapak baik. Ibu, jelas ya? Jelas. Jelas Bu, jelas Bu. Oke, ya baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kabid, Ibu Ira, dan Bapak Ibu yang lainnya. Izinkan saya untuk menyampaikan eh, tata cara bagaimana pengisian manajemen risiko di platform yang sudah kita miliki saat ini. Bapak Ibu mungkin bisa saya izin share screen ya, Ibu Ira ya. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya, share screen-nya ya. Ya, sudah Pak. Oke. Baik, jadi em, platform untuk pemerintah digital Kota Bandung itu bisa Bapak Ibu akses di alamat atau domain pemdigi, pemdigi.bandung.go.id. Nah, nanti atau saya coba simulasikan untuk keluar dulu. Nah, nanti seperti ini kurang lebih Bapak Ibu ketika kita sudah mengetikkan alamat domainnya. Di sini kita diminta untuk login menggunakan email dan kata sandi. Ini Tadi bisa sudah sambil dicobain nggak, Pak Yus? Oh, bisa Bapak Ibu boleh yang Mungkin ya. sudah di depan laptopnya untuk bisa masuk ke alamat sini ya. Jadi tinggal mengetikkan pemdigi.bandung.go.id. Bapak Ibu silakan untuk sekalian mengikuti juga. Jika ada kendala, Bapak Ibu bisa langsung ya, bisa langsung bertanya atau menyampaikan kendala yang dihadapi seperti apa. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Ganjar mungkin tadi ya Bu Ira ya bahwa di sini sudah ada data pegawai. Tapi itu belum keseluruhan ya sepertinya. Tapi yang sudah itu bisa coba dulu masuk dengan menggunakan SSO Kota Bandung, menggunakan emailnya. Nah, jika ternyata belum terdaftar, nanti bisa menghubungi Pak Dean ya di Diskominfo ya. Tapi yang sudah boleh masuk dengan SSO di Kota Bandung ya, SSO Kota Bandungnya. Kemudian nanti pada saat Bapak Ibu sudah masuk dengan SSO Kota Bandung ini akan diarahkan ke halaman manajemen akun di sebelah kiri di sini. Ini di bagian sebelah kiri
Di bagian administrasi ada manajemen akun. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengarahkan data Bapak Ibu ke SDM yang terkait. Jadi misalkan Ibu Ira login dengan SSO Kota Bandung. Setelah login nanti Bu Ira memilih data pegawainya Bu Ira. Nah, seperti itu. Nah, tadi kalau misalkan belum ada, itu Bapak Ibu boleh menyampaikan atau mengusulkan untuk ditambahkan ke Pak Dian di Diskominfo ya, Bapak Ibu. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang sudah berhasilkah untuk login? Ini gimana? Wah, ini. Kami kami sekalian pantau juga ya, kira-kira yang sudah masuk siapa di sini ya. Nah, ini ada beberapa yang sudah masuk, tetapi ini belum terhubung ke pegawainya. Ini ada Ibu Resa ya. Ibu Resa ini sudah masuk ke Pak Resa, Pak. Oh, Pak Resa. Oh, mohon maaf, Bapak. Mohon maaf. Ada Pak Mardian Syadana juga sama. Nah, ini sudah ada beberapa yang sudah terhubung. Oke, ada beberapa yang sudah berhasil ya, Bapak Ibu. Mungkin kita tunggu 5 menit cukup ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Cukup, cukup, Pak. Kita lihat, kita sambil pantau juga. Ada beberapa yang sudah. Ini Pak Matain nih. Iya Pak, bagaimana Pak? Tinggi Bandung ini. Bapak wajahnya rada keselas nih. Nah, Kayak gini. Dah. Pak, bentar, Pak, biar empat genap empat foto. Ya. Login keberangan atau udah asup passwordnya salah ngalir kan? Hah, salah Pak. Passwordnya salah tadi ini nggak ada nomor 6 an. Oh, Mulai ini masuk. oh tipe. Boleh Hmm. di mute ya mungkin, Bapak Ibu. Sudah berapa Pak Yuyus yang bergabung ya? Ini kami coba lihat dulu ya Bu Ira ya. Ini totalnya ada. Ya, mangga BPBD langsung. Ada sekitar 24 Ibu. Izin Bu, kalau untuk BPBD kami belum dapat aksesnya Bu. Oke. Pak Ganjar, kalau ini kalau akses bebas sekarang masih bebas ya Pak Ganjar ya? Atau ada ini khusus untuk BPBD daftar dulu? Yang ini belum dibuka, Bu. Nanti Oh, boleh ini namanya bebas. sama BPBD-nya. Namanya siapa nanti kita set, belum dibuka yang user bebasnya.
Melalui Kang Ganjar atau melalui Kang Dean? Bebas, bebas boleh Pak. Di chat aja ya. Di WA aja ya? Di WA atau di Zoom juga Di boleh. chat Oh, Zoom di boleh, Zoom. Pak. Oke, Di oke, chat Zoom siap, aja. siap. Yang lain mungkin ada lagi yang mau sekalian didaftarkan ya. Boleh di chat. Izin Bu, untuk diskop UKM, saya juga baru pertama kali ya, barangkali bisa di riset atau gimana Bu. Sebelumnya saya juga ini nggak tahu. Ya, boleh. Email ya Pak Ganjarnya, emailnya ya, yang Ya, disampaikan ya. untuk dinas koperasi Bu. Email sama SN-nya. Dari Dishub ini ada pertanyaan, izin tanya kalau mau tambah nama SDM di Pemdi bagaimana caranya? Itu nanti dari Diskominfo ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menambahkan nama SDM-nya, tapi nanti di setting oleh Diskominfo. Oh, ternyata masih banyak ya Bu Ira yang belum kecatat ya nama SDM-nya ya. Oke, baik Itu Bapak Ibu. maksudnya. Ya, sementara mungkin yang belum dapat akses ataupun namanya belum ada, mungkin sambil jalan ya disampaikan atau bisa langsung Pak Ganjar atau Pak Dean bisa langsung supaya Iya, eh, bisa langsung mengikuti juga ya. ini dari Pak Ganjar ya. Bisa akses dengan email masing-masing ya Bapak Ibu. Oke, Untuk terkait dengan login OPD masing-masing, nanti bisa daftar di setting khusus untuk. untuk ya di setting nanti di setting SDM-nya gitu untuk OPD. Tapi saat ini masih bisa diakses oleh email masing-masing. Baik. Hmm. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kalau begitu ya. Em, untuk hari ini kita fokus di manajemen risiko di aplikasi yang Bapak Ibu sudah akses. Apakah sudah ada muncul menu manajemen risiko di sini? Ya, di sebelah kiri ada Ada, menu Pak. manajemen risiko. Ya, seharusnya Bapak Ibu ada ya di sebelah kiri ya di sini. Nah, di sini di modul manajemen risiko ini itu mulai dari dashboard, ini adalah report ini tapi di tampilan kami ya. Mungkin di Bapak Ibu mulai dari fakta integritas di sini ya. Kemudian ada konteks risiko, kemudian ada identifikasi dan analisis, kemudian ada pengenangan dan mitigasi, pemantauan dan evaluasi, laporan lengkap dan riwayat risiko. Oke. Kita mulai satu-satu ya, Bapak Ibu. Kita mulai dari fakta integritas ya. Jadi ceritanya ketika kita mau melaporkan pelaksanaan manajemen risiko, kita mulai dari pembuatan fakta integritasnya dulu ya. Nah, di sini untuk membuat
fakta integritas ini dilakukan setiap 1 tahun sekali ya Bapak Ibu di awal. Di sebelah kanan di sini ada tombol buat fakta baru. Klik di sini ya. Nah, tampilannya kurang lebih nanti seperti ini ya. Di sini ada 2 tab, ada data dokumen dan ada preview ya. Ini data dokumen ini adalah form untuk isian ya. Di mana di form isian ini pertama kita mulai dari menentukan nama UPR. Ini sebenarnya akan disesuaikan dengan login Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu tadi sudah login dan menyambungkan dengan SDM-nya, otomatis nanti yang dipilih itu adalah nama UPR ya yang tempat Bapak Ibu bekerja ya. Ini kebetulan saya mencoba menggunakan akun yang saya mapping ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Ini mohon izin Bu Ira ya, kamu menggunakan nama OPR Diskominfo ya, supaya bisa apa sambil mempraktekkan. Kemudian di sini ada nama instansi pusat atau pemerintah daerah atau IPPD. Di sini juga sudah di default oleh aplikasi. Itu namanya adalah Pemerintah Kota Bandung. Ya. Kemudian di sini ada nomor piagam. Ya, ini adalah nomor Nggak ada yang join katanya di Sarkus. fakta integritas. Yuk, Kemudian tahun penerapannya yang ini juga dihubungi. kita default Nggak ada yang di join tahun katanya. Yang kayak aku 2026. join. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa fakta integritas ini dibuat setiap 1 tahun sekali. Sebagai informasi tambahan, pada saat nanti Bapak Ibu akses aplikasi PEMDigi Bandung Go ID ini, itu akan disetting oleh admin di Diskominfo untuk tahun penerapan SPBE-nya atau PEMDI-nya. Ya, nah saat ini kita setting di tahun 2026, otomatis nanti tahun penerapannya di 2026 ini ya. Kemudian tempat penetapannya ini em, bisa diisi dengan Kota Bandung ya, atau ini nanti bisa di default dengan Kota Bandung. Kemudian tanggal penetapan ini tanggal kapan fakta integritas ini dibuat. Ya. Kemudian di bawah di sini ada data penandatanganan. Pertama ada nama pimpinan UPR, siapa namanya. Kemudian ada NIP dan ada jabatan pimpinan UPR-nya. Biasanya di sini kan kepala dinasnya ya, misalnya seperti itu, atau kepala OPD-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika sudah, nanti Bapak Ibu bisa apa? Bisa klik tombol simpan di sini di bagian bawah, ya, atau lanjut ke preview. Nanti kalau sudah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan preview ataupun tampilan dari data yang sudah diisi barusan. Ya. Nah, nanti kalau sudah sekiranya sudah betul, ini nomornya sudah benar, yang lainnya juga sama. Untuk apa redaksi dari konten atau dari isi apa namanya tuh em, fakta integritas ini itu sudah disetting ya Bapak Ibu di menu admin. Jadi di administrator di Diskominfo nanti ada fitur khusus untuk pembuatan template. Jadi misalkan di tahun depan itu ada redaksi yang berubah, Bapak Ibu tidak perlu pusing, ini gimana nih membuatkan isinya gitu. Bapak Ibu hanya cukup mengisikan data yang tadi saja, ya data-data yang tadi terkait dengan nomor, tanggal, siapa penanda tangan dan sebagainya. Untuk redaksi semuanya itu sudah dibuatkan oleh sistem dan di sini itu bisa disetting oleh Diskominfo sebagai admin. Ya. Dan ini pasti berlaku untuk keseluruhan OPD ya, kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan sudah sesuai semuanya, Bapak Ibu bisa klik tombol simpan dokumen di bawah sebelah kanan sini. Silakan Bapak Ibu sambil dicoba. Jika ada kendala, silakan disampaikan ya. Sebagai contoh, mungkin ini kami coba eh, perlihatkan untuk yang di Diskominfo ya, kurang lebih seperti ini. Oke. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, untuk bagian penandatanganannya, nanti jika Bapak Ibu sudah membuat dokumen, ya,
Nanti status dokumen yang baru dibuat barusan ketika sudah simpan itu statusnya adalah draft ya. Ini contoh di sini ada Kecamatan Lengkong dan Dinas Penanaman Modal dan PTSP itu sudah membuat, tapi statusnya masih draft. Ya, status draft di sini artinya Bapak Ibu masih bisa merubah dokumen tersebut. Ya, kemudian jika sudah sesuai seluruh datanya, itu bisa ditandatangan. Jadi di sebelah kanan di sini, ya ini ada icon apa berupa pulpen atau pensil gitu ya. Ini bisa digunakan, ya diklik nanti ada form untuk penandatanganan. Ya, jadi penandatanganannya itu menggunakan digital. Ya, dengan cara boleh menggunakan mouse atau boleh menggunakan trackpad ya Bapak Ibu atau misalkan di komputernya atau di tab itu layar sentuh itu juga bisa digunakan. Izin mungkin yang ini karena saya belum ada ini karena sudah ditandatangan ya untuk yang Diskominfo. Eh, Saya lihatkan untuk yang boleh, kalau boleh ini yang Dinas Penanaman Modal dan PTSP, saya izin klik ya untuk fitur untuk tanda tangan, untuk memperlihatkan saja ya nanti. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu, nanti bisa di sini bisa ditanda tangan menggunakan mouse atau menggunakan layar sentuh juga bisa ya seperti ini. Seperti layaknya pada saat kita menandatangani KTP ya, IKTP kalau nggak salah ya, zaman dulu kan gitu ya. Kita pada saat pembuatan IKTP itu ada satu alat untuk tanda tangan digital ya seperti itu. Yang lain boleh sekalian diisi juga. Ini contoh. Izin Pak, mau Siap. bertanya. Kalau Ya, silakan Pak. untuk menambah, kan dari Disdagin itu yang terdaftar tuh dua, baru 2 orang. Untuk menambah itu bisa ditambahkan atau seperti apa? Atau Mohon cukup maaf Pak, cukup barusan 2 orang agak saja gitu yang oh putus-putus ya. betul Pak, Dari betul Pak. Disdagin itu yang ya dari Disdagin itu terdaftarnya 2 orang. Eh, sudah masuk. Cuma apakah memang cukup 2 orang atau gimana untuk penetapan jumlahnya Ini dari satu gimana dinas? Bu Ira? Eh, Gimana kebijakannya Bu Ira untuk akunnya? Per dinas itu berapa orang Bu Ira? Oke, saya harus tanya ke Pak Ganjar lagi nih, soalnya terkait dengan disposisi gimana ya Pak Ganjar? Mungkin kalau bisa saya sampaikan, mungkin kalau dari sisi aplikasi, sebenarnya bisa Pak untuk satu orang juga cukup Pak sebenarnya. Tapi ya itu tadi Bu Ira mungkin kebijakannya apakah satu dinas itu boleh lebih dari satu atau bagaimana itu mungkin hal yang lain ya. Tapi setidaknya kalau dari sisi aplikasi diwakilkan oleh satu orang atau satu akun itu sudah mencukupi sih sebenarnya. Oh, Ya, jadi izin bentar. Jadi itu dia yang langsung nanti mengupload seluruh eviden contoh fakta integritas jumlah karyawan 60, berarti 60-60-nya langsung diupload di sini gitu ya. Seperti Oh, itu kah Pak. atau Oh, seperti apa? fakta integritas itu hanya satu, Pak, untuk setiap OPD ya, Pak ya. Untuk setiap UPR. Fakta integritas kepala dinas saja berarti ya. Betul, ya, Pak. Oke, siap. ya. Jadi Bapak Ibu idealnya memang untuk eh, akun dari satu dinas itu terdiri dari beberapa akun ya, karena kan ini yang tanda tangan Pak Kadis, kemudian yang input siapa seperti itu dan berjenjang ya idealnya seperti Betul. itu. Akan tetapi karena memang waktu yang terbatas, jadi untuk sementara ini kita gunakan satu akun yang mewakili perangkat daerah. Dan itu nanti bisa diakses oleh Pak Kadis juga, mungkin seperti itu, karena memang eh,
ya yang mengerjakan pasti kan ini ya bukan Pak Kadis gitu, tapi yang nanda tangan yang mengesahkan tetap harus Pak Kadis seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon izin ini memang akunnya masih untuk satu dinas satu akun dulu. Baik. Nah, yang saya pahami kalau fakta integritas itu kan seluruh karyawan bikin fakta integritas ya, gitu. Yang untuk inspektorat itu seluruh karyawan, ya, apa seluruh ASN dan itu semuanya bikin dan diketahui oleh kepala dinas. Nah, seperti itu. Jadi ada kalau fakta integritas itu munculnya biasanya dua. Nah, jadi nanti untuk yang kepala dinas biasanya sama Pak Wali gitu. Apa berbeda dengan yang inspektorat fakta integritasnya atau seperti apa atau ada lagi gitu. Mungkin itu. Baik, untuk Pemdi mungkin eh, bagusnya gini ya Pak ya. Jadi Pak Yus kalau di print kemudian di ini juga nggak bisa ya, sistemnya belum belum akomodir ya Pak Yus ya. Untuk di print bagaimana Bu Ira? Jadi maksudnya PDF seperti itu Pak Yus ya, nggak ya untuk Eh, penandatanganan. ya, seperti itu, Bu. Jadi Tapi masih kalaupun mau di print manual atau di print ke fisik itu bisa, Bu Ira ya. Jadi kalau kita lihat di sini, contoh misalkan yang Diskominfo, nah ini ada cetak PDF di sini. Nah ini pun sebenarnya sudah bisa cetak ke kertas ya, sebenarnya ke print out ya sebenarnya bisa seperti itu. kemudian diinput lagi ke sini gitu atau gimana Pak Yus? Karena ini tak kemarin kita konsepnya itu adalah tanda tangan digital, jadi sebenarnya tidak perlu di print out sebenarnya ya, karena kan ini sudah ada tanda tangan. Mhm. Kecuali kalau misalkan kebijakannya begini, misalkan tanda tangannya harus tanda tangan basah misalkan ya, ada tanda tangan biasa kemudian dicap, setelah itu nanti diupload lagi, tetapi kan itu jadi eh, tidak digital ya kalau seperti itu ya. Betul, betul ya. Kalau pada dasarnya kalau aplikasi kan kalau kita mengikuti ya Ibu Ira ya Bapak Ibu Iya. semuanya proses bisnisnya seperti apa. Tapi proses bisnis yang dibangun saat ini karena kita juga ceritanya pemerintah digital dan nanti eviden yang disampaikan itu kalau tidak salah bentuknya digital juga ya Bu Ira. Sepertinya cukup. Tapi kalau misalkan oh tidak bisa tetap harus ada cap dan sebagainya manual ya mengikuti nanti seperti itu. Ya, Pak Yus, sedikit Pak Yus. Tadi ada Siap. pertanyaan dari Pak Arief ya. Pak Arief, apakah memang kita ini manajemen risiko ini sama dengan yang dari inspektorat? Jadi memang kita beda, Pak. Jadi kita memang ngacunya ini ke Permen Pan RB nomor 5 kalau nggak salah. Nomor 5 tahun 2018 kalau nggak salah ya. Nah, Ya. memang di situ ada UPR, ada MMR gitu ya. UPR itu unit pemilik risiko. Jadi nanti bertanggung jawab adalah kepala dinas. Dan kita juga sudah buat SK-nya, Pak. Nanti kita coba share ya SK-nya nanti. Mungkin kalau yang terbaru kita lagi ajukan gitu ya. Jadi memang agak berbeda nih Pak Arief. Jadi memang kita ngacunya ke Permen Pan RB nomor 5 tentang manajemen risiko. Itu Pak Arief. Mohon. Ya, mohon izin juga menjawab dari beberapa pertanyaan kenapa tidak TTF ya Pesona. Ya, tahun kemarin kita menggunakan Pesona ya untuk pengumpulan formulir dan fakta integritas. Akan tetapi tahun ini kita gunakan aplikasi ini. Sebenarnya intinya untuk mempermudah, tapi kami ternyata ini ya untuk pengesahan dari tanda tangan Pak Kadis mungkin baiknya mungkin tetap di lewat Pesona, tetapi jika memungkinkan Pak Kadisnya tanda tangan di sini juga gitu Pak. Jadi memang beliau secara sah memang sudah menandatangani secara TTE di Pesona, tetapi juga em, mohon berkenan untuk menandatangani di sini juga Pak untuk kemudahan aplikasi seperti itu. Apakah memungkinkan ya Bapak Ibu ya? Jadi memang sudah Pak Kadis sudah secara sah memang sudah menandatangani di Pesona, tetapi juga berkenan untuk menandatangani di aplikasi begitu memungkinkan atau tidak ya kira-kira ya.
Jadi terlebih dulu disahkan via pesona begitu. Jadi Pak Kadis memang sudah betul-betul menandatangani, baru kemudian dimintakan tanda tangannya untuk di fakta integritas ini. Kalau memang kesulitan untuk ini ya, Bapak apa namanya bersedia atau tidak menandatangani begitu ya mungkin ya. Ya gitu mungkin Pak Yus boleh dilanjut dulu aja ya. Nanti kita cari Baik, solusi juga. ya baik. Satu lagi mungkin ini juga ada yang minta eh, diekspor tidak hanya ke PDF tapi ke Word juga ya sepertinya ya. Tapi tadi kepentingan sepertinya untuk tanda tangan tadi ya Bu Ira. Iya. Oke, Mungkin bisa dilihat di link yang kita sampaikan di awal, Pak. Kalau nggak salah itu ada versi Word juga ya. ya Bisa dilihat juga di situ. Nanti bisa di copy aja. Karena memang tahun kemarin kita kasih eh, versi Word dan Excel ya. baik. Gitu. Baik, Pak Yus, mohon izin lagi satu ini. Jadi ada pertanyaan, apakah ini untuk pedasi atau bukan ya? Seperti itu, Bapak Ibu. Ini undangan ditujukan kepada kepala dinas. Jadi diberikan apa namanya kewenangan kepala dinas untuk menugaskan kepada siapa seperti itu atau kepada unit mana. Dan untuk pedasi atau bukan, ini adalah untuk pengelola layanan digital. Jadi tidak mesti pedasi dan tidak harus pedasi seperti itu Bapak Ibu. Lalu kalau ada pertanyaan lagi, agak sulit untuk tanda tangan basah, jadi ya silahkan untuk apa namanya eh, menggunakan TTE ya untuk pengesahan. Maksudnya TTE Pesona ya, mungkin seperti itu. Tapi untuk yang ini nanti kita coba cari solusi mungkin gitu ya Pak Yus ya. Baik Ya, Bu. baik gitu. Ya, Mungkin terima kasih. betul ya. Oke, mungkin kita lanjut ya Bapak Ibu semuanya. Eh, Kurang lebih seperti itu untuk fakta integritas. Em, Tadi sekali lagi menegaskan saja untuk fakta integritas ini fakta integritas yang diperuntukkan bagi ataupun komitmen yang dijalankan untuk menjalankan resiko SPBE di instansi pusat atau pemerintah daerah atau IPPD. Jadi tadi kalau pertanyaannya di inspektorat misalkan ada setiap pegawai ini sesuai dengan acuan yang kita gunakan di Permenpan RB nomor 5 tahun 2020 itu hanya untuk IPPD-nya saja. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Ini untuk menu konteks resiko di sini, Bapak Ibu. Boleh diklik konteks risiko. Jadi penetapan konteks risiko SPBI ini atau PMD ini bertujuan itu untuk mengidentifikasi parameter dasar dan ruang lingkup penerapan risiko yang akan dikelola dalam proses manajemen risiko ini. Ya, di sini ada beberapa poin ya dari 21 sampai dengan 210. Kita akan mulai nanti dari 21 dulu. Di sini ada informasi umum ya. Di sini eh, berkaitan dengan pengisian data informasi umum terkait unit pemilik risiko. Di sini ada nama UPR. Nama UPR ini kita setting sesuai dengan login Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, ini otomatis apa namanya em, Diskominfo yang muncul di sini. Kemudian di bawahnya di sini ada tugas UPR dan ada fungsi UPR. Nah, ini data tugas dan fungsi UPR ini sudah kita buatkan nilai defaultnya. Ini berdasarkan SK Wali Kota terkait pembentukan tim SPBE. Itu dibuat oleh admin nanti, tetapi di sini memungkinkan jika ternyata ada nomenklatur yang misalkan perlu disesuaikan gitu ya, itu masih bisa dirubah. Tetapi nilainya seharusnya sih sudah sesuai ya. Tapi kalau misalkan ada perubahan ataupun ada yang berbeda, itu Bapak Ibu bisa merubah di sini. Jadi pertama ada nama OPR-nya, kemudian ada tugas dan ada fungsi.
Kemudian di sini ada periode waktu. Ini periode waktu untuk penerapan SPB atau pemerintah digitalnya ya Bapak Ibu. Ini diisi manual saja, misalkan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2026. Oke. Jika sudah, Bapak Ibu bisa klik tombol simpan ya. Oke. Jika sudah, Bapak Ibu bisa simpan. Ini seharusnya low effort ya di sini ya, karena di sini sudah nilainya sudah default semua. Nah, kalau sudah kita simpan di sini, ya, itu kita akan berikutnya di sini bisa klik tombol berikutnya di sebelah kanan bawah, atau Bapak Ibu bisa ngeklik di sini di tab yang di atas. Ya, kita masuk ke 2.2 di sini. Ini terkait dengan sasaran pemerintah digital di sini. Ya. Jadi identifikasi sasaran ini tujuannya adalah untuk menentukan sasaran SPBE ya, beserta indikator dan target ya. Ini disesuaikan berdasarkan unit kerja yang Bapak Ibu wakili ya. Di sini ini contoh yang sudah ada di Diskominfo misalkan ini ada sasarannya apa, sasaran OPR-nya, kemudian sasaran pemerintah digitalnya apa, indikatornya apa, kemudian targetnya apa. Ya. Nah, untuk menambah ini kalau misalkan lebih dari satu, untuk menambah data sasaran, ini di paling bawah ini ada tombol tambah sasaran. Jadi ini bisa kita tambah di sini, ya Bapak Ibu bisa menambahkan. Ya. Kalau misalkan, oh ternyata lebih nih tidak ada, ya ini tinggal bisa menggunakan tombol delete ataupun tombol keranjang apa ya ini tuh ya tong sampah sebelah kanan ini yang warna merah ya. Ini bisa dihilangkan seperti ini. Silakan Bapak Ibu, ini isiannya bebas ya, teks bebas. Ini maksudnya teks bebas itu tidak mengenali apakah tipe datanya angka atau apa. Ini berupa teks saja. Bapak Ibu silakan diisi di sini. Ya. Kalau sudah satu baris, ada yang baris yang lain, tadi bisa diklik tambah sasaran di sini. Jika melebihi bisa di diklik untuk icon tong sampah ataupun delete di sebelah kanan. Ya, seharusnya mudah ya Bapak Ibu ya. Boleh diisi, Bapak Ibu silakan. Kalau misalkan datanya sudah ada, boleh diisi semuanya. Atau misalkan ini datanya banyak banget, itu boleh satu atau dua dulu ya mungkin ya. Tapi kami berharap hari ini mungkin ada beberapa OPD yang sudah bisa menghasilkan eviden untuk manajemen risiko ya Bapak Ibu ya. Untuk penentuan target dan sasaran itu disesuaikan dengan UPR-nya ya. Betul, Bapak Ibu disesuaikan dengan apa namanya Renstra OPD saja ya. Ya. Jadi kita nggak bikin yang baru ya. Bandung Kidul udah bisa masuk ya? Sudah Bu, sudah masuk. Ibu maaf kalau yang berdasarkan Renstra kan sasaran UPR-nya ya. Kalau sasaran pemerintah digital itu berarti maksudnya apakah sangkutannya dengan sasaran Kota Bandung dari Eh, JMD apa gimana? Sasaran dari kecamatan sendiri dari OPD masing-masing. Teh, jadi Oh nggak iya iya oke oke. nggak usah nyari yang lain ya. Karena kan memang disesuaikannya transformasi digital ya. Jadi kita nggak bukan khusus tentang SPBE ataupun tentang Pemdi, tapi pemerintahan secara umum. Gitu. Akan tetapi risiko-risikonya nanti baru yang terkait dengan pengelolaan layanan atau IT. Juga ya disesuaikan dengan Renstra ya. Turunan apa ini Bapenda turunan peraturan di tingkat
kota, perwal atau kepwal dari Permen-Pan RB 5 2020. Ada kepwal manajemen SPBE dan itu sudah sama ya, sama dengan Permen-Pan RB 5 2020 namun disesuaikan untuk tingkat kota. Bagaimana Bapak Ibu? Ada kendala? Sudah aman? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa lanjut ke yang berikutnya ya. Mungkin Bu Ira ya. Sepertinya aman ini. Mungkin enaknya di dalam Nggak satu dilanjut. kelas bisa sambil keliling ngelihat ya Bu Ira ya. Iya, betul. Nggak ketahuan ini ada kendala apa gitu ya harusnya sih. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ada kendala yang berarti ya. Tapi kalau ada masih ada dalam proses penginputannya boleh disampaikan. Oke, baik kita lanjut ke struktur pelaksana ya. Jadi ini kita akan mendefinisikan ya struktur pelaksana terkait manajemen risiko ya di eh, unit kerja masing-masing. Ya, di mana di sini kita definisikan dulu dari pemilik risiko pemerintah digital. Ini sudah default juga dari nilai apa Bapak Ibu login. Tapi kalau belum ada bisa diisikan. Kemudian koordinator risiko pemerintah digitalnya siapa? Kemudian pengelolanya siapa? Ya, di sini misalkan contoh ini pengisiannya sudah bisa menggunakan enter ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ini ada nomor satu, nomor dua dan seterusnya, itu bisa apa atau bisa menggunakan pointer di sini. Nah, untuk numbering boleh misalkan Bapak Ibu bisa ditambahkan di sini. Ya. Jadi kalau misalkan ada lebih dari satu orang atau satu pihak, boleh menggunakan numbering ya satu, dua dan seterusnya. Tapi kalau satu ya cukup satu baris saja. Ini sama Bapak Ibu, kalau misalkan sudah dirasa datanya sudah sesuai, bisa kita eh, klik tombol simpan di sini ya. Oke. Seharusnya ini juga mudah ya. Kalau misalkan sudah ada datanya, oke, seharusnya aman ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke berikutnya, itu ke poin 2.4, itu ke pemangku kepentingan. Ya, jadi pemangku kepentingan ini adalah identifikasi eh, atau informasi pihak-pihak yang melakukan interaksi dengan UPR ya dalam rangka pencapaian sasaran SPBE. Kemudian hubungan kerja antara UPR dengan pihak tersebut. Ya, contoh di sini kalau yang Diskominfo misalkan ada di sini ada wali kota, hubungan atau kepentingannya itu terkait dengan reputasi dan pemenuhan layanan kepada warga Kota Bandung, misalkan seperti itu. Nah, ini boleh didefinisikan Bapak Ibu setiap mungkin kalau di atasnya hampir mungkin wali kota itu hampir semua OPD mungkin ada ya Bu Ira ya, tapi untuk yang lainnya ke bawahnya mungkin nanti disesuaikan dengan UPR masing-masing. Ini juga sama, kalau misalkan Bapak Ibu memerlukan baris tambahan ataupun menambah unit baru,
boleh menggunakan tombol tambah pemangku di sini. Ya, di sini bisa menambahkan atau bisa mengurangi seperti di apa poin sebelumnya tadi. Oke, kalau sudah Bapak Ibu nanti bisa menggunakan atau klik tombol simpan di bawah sini. Oke, eh, ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Atau sudah cukup penting, cukup jelas? Seharusnya jelas ya, ini tidak terlalu sulit ya. Apakah saya bisa lanjut ke berikutnya? Atau Bapak Ibu ada yang masih perlu ditunggu untuk pengisian? Oh, ini ya. Ya, masuknya ya, gunakan akun yang mana. Untuk masuk bisa menggunakan email masing-masing, silakan daftar dulu, nanti bisa eh, langsung masuk ya. Ada pertanyaan Ibu Ira, struktur pelaksana apakah harus sama dengan struktur MR? Struktur pelaksana, maksudnya gimana nih ya? Struktur MR itu apakah Kan sudah kan kalau kita tuh sudah bikin dokumen manajemen risiko, Bu, biasanya itu yang Mm-mm, sesuai dengan Perwa 38 tahun 2025. mm-mm, Apakah itu harus sama dengan itu atau misalnya boleh di luar itu? Karena kalau misalnya dilihat dari tupoksi ini yang mm-mm. mengelola SPBE terutama di kecamatan adalah Kasubag Umum Kepegawaian Data dan Informasi ya Bu. Sementara Mm-mm. kalau di dokumen MR itu kan lebih general semua risiko Ya, dikelola gitu. Gimana Bu? oke. Kalau di struktur pelaksananya itu ada apa namanya? Tapi dasar hukumnya udah beda sih. Eh, nggak harus sama ya, nggak harus sama dengan struktur MR. Jadi ini bisa bisa membuat SK baru atau langsung saja penunjukan gitu untuk pengelola layanan Pemdi-nya saja yang mengerjakan atau yang bertanggung jawab. Misalnya di bidang atau di seksi mana seperti itu atau di sekretariat seperti itu Teh. Ya, Matur nuhun. Ya. Untuk sekretariat Pemdi, sekretariat DPRD, apakah struktur pelaksanaan dan kepentingan untuk pimpinan DPRD apakah dilibatkan uh, untuk pimpinan DPRD ya, sekretariat Pemdi uh, sebagai eksternal ya, saya rasa ya. Kalau untuk internal itu internal di dalam sekretariatnya saja, tapi mungkin untuk pimpinan DPRD sebagai pihak eksternal seperti itu, Pak. Masuknya dari mana? Daftarnya via Dean mungkin bisa menjelaskan ininya. Pak Yus ini masih banyak yang terkendala untuk masuk ya Pak Yus ya. Oh, untuk join, untuk akun Iya, login ya Ibu Ira ya? untuk login. Oh, mungkin bisa menggunakan email dulu ya. Iya bisa. Betul. Nanti Oke. mungkin dibantu sama Pak Dean untuk Nanti ke kami mapping coba ke. eh, ketikkan tutorialnya ya. Sementara dilanjut mungkin ya Pak Yus ya. Betul, betul Bu. Baik. Baik, mungkin nanti yang belum bisa masuk ya, sementara Bu Ira ke Pak Dean ya mungkin ya, atau bisa via apa namanya tuh chat dulu ya, seperti itu. Oke, kita mungkin lanjut Bapak Ibu, kita ke poin berikutnya terkait dengan peraturan. Ini peraturan-peraturan yang berlaku ya sebagai dasar pelaksanaan pemerintah digital.
Di sini juga di platform ini sudah disediakan peraturan-peraturan yang umumnya digunakan, ya. Jadi ini sudah ada. eh, tapi kalau misalkan ternyata dirasa oh ini tidak berlaku ataupun misalkan sudah tidak relevan, Bapak Ibu bisa mengklik tombol hapus ya di sebelah kanan di setiap peraturan yang ada di sini. Ya. A- Atau bisa menambahkan. Ya, menambahkan misalkan ada peraturan yang sekiranya memang belum ada di sini, itu bisa ditambahkan di sini. Ya, oke. Ini kalau sudah, ya ini kalau misalkan ternyata sesuai dengan template yang sudah disediakan, itu bisa disimpan dengan mengklik tombol simpan data di sebelah kanan, apa di bawah, paling bawah seperti ini ya. Ini eh, sepertinya seharusnya tidak jadi kendala ya. Kita bisa lanjut ke berikutnya. Ini di poin 2.6 ya. Itu terkait dengan kategori resiko ya. Jadi ini kategori resiko ini em, disesuaikan dengan kategori resiko yang berlaku di setiap UPR ya Bapak Ibu. Di sini disampaikan seluruh kategori yang apa namanya yang ada di eh, Menpan RB nomor 5 tahun 2020. Bapak Ibu, jika misalkan em, ada kategori yang tidak sesuai, itu eh, bisa di-unclick di sini ya, di-unclick ya. Atau misalkan Bapak Ibu melihatnya seperti ini, kalau misalkan Bapak Ibu sudah memilih kategori yang sesuai dengan di UPR masing-masing, itu warnanya akan berwarna biru seperti ini ya, di bold warna biru seperti ini, itu artinya adalah kategori yang dipilih ya. Tapi kalau misalkan tidak dipilih, itu nanti warnanya akan seperti ini. Ini tinggal diklik saja, Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau misalkan semua kategori itu berlaku di UPR tersebut, ya, itu tinggal klik di sini ada tombol pilih semua kategori. Ya. Atau misalkan, oh ini sudah terpilih semua, tapi misalkan ada data dan informasi tidak ada, misalkan infrastruktur SPB tidak ada, itu bisa di-unklik seperti ini. Ya. Jadi warnanya berbeda ya Bapak Ibu. Yang dipilih ini yang warna biru, yang tidak dipilih ini warna hitam. Ya. Nah ini akan menentukan nanti ke poin berikutnya ya Bapak Ibu terkait pemilihan kategori risiko ini. Oke, ini jika sudah kita bisa klik tombol simpan di sini. Oke. Kemudian kita bisa masuk ke eh, berikutnya ya ke 2.7 itu ke area dampak ya. Jadi area dampak ini em, bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena dampak atau efek dari resiko SPBE di instansi masing-masing. Ya, ini juga sama, cara pemilihannya atau cara penentuannya sama seperti tadi, ya seperti dengan kategori risiko. Eh, Jika area tersebut eh, termasuk ke dalam dampak yang dirasa dari resiko SPBE di instansi masing-masing itu bisa diklik ya. Yang dipilih ini warnanya biru, yang tidak dipilih tadi seperti tadi warnanya warna hitam seperti ini. Ini sebagai contoh di Diskominfo misalkan area terdampaknya itu yang dipilih adalah keseluruhannya. Ini ada 7 area dampak. Ya, ini disesuaikan dengan area dampak yang ada di UPR masing-masing. Ini sepertinya oke. Ibu Ira, ini ada pertanyaan dari atau ada yang disampaikan dari Bapenda. Mohon seluruh peraturan bisa disimpan di Google Drive atau Bitly yang ada dalam surat sehingga bisa kami pelajari dan pedomani.
Boleh ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin Bu Ira bisa dibantu ya Bu Ira ya. Oke, berikutnya kita lanjut ke kriteria risiko Bapak Ibu atau di 2.8 ya. Jadi kriteria risiko ini tujuannya untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak risiko yang mungkin terjadi ya. Nah, di sini sesuai dengan template dari ataupun format dari Menpan RB, di sini level kemungkinannya itu dari mulai hampir tidak terjadi sampai dengan hampir pasti terjadi. Ya, ini sudah seperti ini. Ya. Kemudian ini prosentasenya berapa? Ya, kalau misalkan hampir tidak terjadi itu prosentasenya berapa? Kemudian kalau dari sisi frekuensinya itu berapa kali? Ya. Ini untuk kriteria kemungkinan. Kemudian di sebelah kanan di sini ada kriteria dampak. Nah, ini kriteria dampaknya tadi sesuai dengan kriteria yang sudah kita pilih tadi, ya. Kriteria apa saja yang kita pilih. Kemudian di sini pasti jenis dampaknya itu ada positif dan negatif, ya. Jadi ini kita bisa menentukan kalau dia positif, jika dia tidak signifikan itu seperti apa. Ya. Kemudian nomor dua juga kurang signifikan itu seperti apa, sampai dengan sangat signifikan itu seperti apa. Ya, jadi ini sesuai dengan kriteria ataupun kategori risiko tadi yang sudah kita pilih ya, Bapak Ibu di sini. Baik, Bapak Ibu, jika sudah, ini mungkin nanti bisa sambil diisi ya, Bapak Ibu ya. Ya, template-nya seharusnya ada ya, sudah ada di UPR masing-masing. Itu kita bisa simpan dan kita bisa lanjut ke matriks resiko. Ya. Nah, terkait matriks resiko ini sebenarnya ini adalah template ya dari Menpan RB. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu tidak perlu lagi entry apapun di sini ya, kecuali misalkan nanti ada perubahan ya, nanti akan berubah di sini. Tapi ini template yang sesuai dengan Permenpan RB nomor 5 tahun 2020 ya. Ini hanya template saja, di mana kita bisa melihat di sini matriks analisis risiko itu adalah matriks antara kemungkinan dan level dampak ya, dari mulai kemungkinannya hampir pasti terjadi sampai maaf, hampir tidak terjadi sampai dengan hampir pasti terjadi. Kemudian level dampaknya dari mulai tidak signifikan sampai dengan sangat signifikan ya. Di mana kalau misalkan kemungkinannya misalkan di sini hampir tidak terjadi, kemudian tidak signifikan itu nilainya satu, dan warna biru ini menandakan bahwa ini ada sangat rendah ya. Artinya ini resikonya sangat rendah. Ya, di sini dari mulai angka satu ya nilainya sampai dengan angka 25, di mana pembagiannya sangat rendah itu 1 sampai 5, rendah itu 6 sampai 10, sedang 11 sampai 15, tinggi 16 sampai 20, sangat tinggi 21 sampai 25. Ya. Nah, ini akan menentukan nanti ke dalam penentuan selera risiko. Bapak Ibu ya ada di poin 2.10. Di poin 2.10 kita menentukan selera risiko. Jadi ini tujuannya adalah sebagai acuan dalam penentuan ambang batas minimal terhadap besaran risiko SPBE yang harus ditangani. Ya, jadi misalkan di sini ada contoh untuk arsitektur SPBE misalkan ya, untuk risiko pemerintah digital yang positif itu nilainya 12, yang negatif itu 10. Jadi tadi kita sudah menentukan di sini ya Bapak Ibu ya. Eh, di sini kita sudah maaf, di sini sudah menentukan
ya, ada positif dan negatifnya. Nah, kemudian di selera risiko ini kita akan tentukan ya. Yang positif itu minimalnya 12, misalkan negatifnya 10. Jadi kalau misalkan nanti nilainya eh, 12 atau lebih dari 12, maka itu sifatnya perlu ditangani. Tapi kalau misalkan nilainya di bawah ini, ya itu artinya si resiko yang terjadi nanti pada saat kita melakukan analisis itu tidak perlu ditangani, misalkan seperti itu. Nah, ini disesuaikan dengan eh, besaran resiko minimum yang bisa ditangani itu berdasarkan kebijakan dari UPR masing-masing ya, Bapak Ibu. Oke, oke. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah ada di 210, kemudian kita sudah simpan datanya di sini, maka untuk konteks resiko dari 21 sampai dengan 210 itu sudah selesai. Dan di sebelah kanan atas ini kita ada preview dan cetak untuk konteks resikonya. Jadi yang sudah kita isi tadi, ini bisa kita cetak Bapak Ibu ya di sini. Ya, ini semua dimuat di sini. Ya, ini bisa kita cetak. Ya, ini ke PDF maupun di print out. Ya, kurang lebih seperti itu untuk konteks resiko. Ya, masih ada pertanyaan atau kendala terkait konteks resiko, Bapak Ibu, boleh disampaikan. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke identifikasi dan analisis. Ya, di menu berikutnya di sebelah kiri, di bawah ini ada identifikasi dan analisis. Ya. Jadi ini adalah em, menu untuk melakukan identifikasi dan analisis resiko yang terjadi ataupun ada di masing-masing UPR. Ya. Dasarnya tadi kita menggunakan konteks resiko yang sudah kita isi tadi ya. Untuk membuat ataupun mencatat identifikasi dan analisis resiko, kita bisa mengklik di sini ada tombol tambah resiko. Ya, di sini kita akan memulai dari layanan dari arsitektur ya, dari arsitektur pemerintah digital. Itu ada layanan yang eh, ada di setiap UPR masing-masing. Jadi ini sesuai dengan dokumen arsitektur SPBE yang sudah dilakukan analisis sebelumnya. Di setiap UPR itu nanti pasti akan berbeda-beda ya, dan nanti disesuaikan. Ini untuk menentukan nanti pada saat kita mengidentifikasi resiko ini itu terkait dengan layanan apa. Ya, misalkan di sini ada layanan informasi bagi pakai data misalkan ya, ini untuk yang Diskominfo misalkan. Atau kita bisa memilih juga layanan lain yang sekiranya ini dampaknya itu ataupun resikonya itu mirip ya atau sama ya. Karena biasanya ada satu resiko yang sebenarnya dia terkait dengan beberapa layanan ya. Contoh seperti itu nanti kita bisa menambahkan tinggal diklik saja seperti ini ya. Tapi kalau misalkan tidak cukup satu, kita bisa misalkan cukup memilih satu saja di sini. Ya. Iya. Kem- Bapak Ibu mungkin ada yang sudah mencoba sampai ke sini memilih layanan, ada yang bingung layanannya ada di mana atau Oh, layanannya yang Kecamatan mana. Gede Bage layanannya masih kosong. Oh, Itu dari itu ya Pak Yus ya, dari ya, data ini itu. Oh, dari oke ya. baik. Ya, ini sebenarnya ada di arsitektur pemerintah digital. Ini ada di layanan di sini ya. Jadi kalau misalkan tadi ada OPD yang layanannya belum ada, berarti mungkin belum tercatat di sini ya, Bu Ira ya. Iya, Boleh mungkin nanti untuk kita coba. kecamatan memang belum semua ya. Kalau Oh, saya belum nggak semua. salah tuh memang belum semua mengisi. Jadi ada solusi nggak ya Pak Yus untuk kecamatan? Apakah ada satu yang bisa yang generik gitu yang bisa untuk kecamatan? Hmm,
Boleh, mungkin gini, nanti layanannya bisa diisi ya, Ibu Ira ya. Ya, Mohon maaf, sini contohnya. Ini misalkan tadi, mungkin nanti layanannya bisa nanti mengisi di sini ya. Kita tambahkan satu form untuk pengisian manual di sini ya. Tetapi sebaiknya sih saran kami. ini untuk semua perangkat daerah bisa ya Pak Yus ya? Betul, tapi saran kami memang harusnya dimulai dari depan dulu sih, Ibu Ira ya, karena kita misalkan nanti Iya, ingin apa menganalisis layanan mana saja yang sudah diisi manajemen resikonya, misalkan gitu ya, itu biar runut gitu ya. Tapi kalaupun mau, misalkan nanti bisa ditambahkan di sini di bawah. Jika misalkan ada layanan kan layanan saya belum ada, nanti nggak bisa milih bikin manajemen risiko nanti agak repot juga ya Bu Ira ya. Seperti itu. betul ya. Nah, ini menjawab juga untuk layanan terkait dari arsitektur, apakah bisa ditambahkan? Ini kayaknya udah eh, paling tadi ya Pak Yus ya, Ya, apa namanya emergency exit ini ya hasilnya mungkin ya. nanti Bu ditambahkan. Ira, Bu Ir, Ya Pak. jadi memang kemarin kita itu waktu mereview arsitektur itu memang hanya sampel Bu, kalau untuk kecamatan hanya 2 kecamatan gitu. Jadi memang belum semua kecamatan keisi datanya. Jadi mungkin memang Pak Yus harus dibuka Baik, slot lagi Pak. untuk bisa mengisi layanan yang ada di kecamatan untuk dinilai resikonya. Terima kasih Bu. Baik, Pak. Baik, Pak Kadit. Pak Kabit, izin Pak, ini juga dari Setuan mau menambahkan layanan terkait juga Pak. Apakah masih bisa atau apa namanya mengikuti apa yang sudah ada Pak kalau untuk selain kecamatan? Sebenarnya bisa Bu. Jadi nanti kalau ada layanan yang belum tercover di arsitektur, kan kita juga belum selesai nih arsitekturnya belum ditandatangan Pak Wali, masih kita bisa rubah. Kalau ada yang mau menambahkan layanan, mangga silakan. Oh iya, Ya. ya begitu ya Bapak Ibu ya. Bisa difasilitasi di sini Pak Yus kalau untuk Bisa, Bu. selain kecamatan ya sama ya ininya ya menunya Ya, ya fiturnya ya. sama, Bu. Mungkin nanti di bawah jika ada layanan yang belum ada, nanti bisa ada nanti ada satu kolom untuk pengisian mungkin ya, Bu Ira di sini layanannya bisa di entry di sini. Siap. Ya, Oh, ini ada pertanyaan Kecamatan Cinambo belum ada unit kerjanya. unit Izin kerja. izin untuk Sinambu sudah ada unit kerjanya, Pak. Oh, baru ditambahkan. Oke, siap. Sudah ditambahkan, sudah ada. Oh, memang sudah ada, Pak, dari Cinambo. Iya, sudah ada. Mungkin tadi nggak kelihatan ya. SDM yang belum ada ini, SDM-nya bisa didaftarin langsung di profil akunnya. Iya. Baik, untuk yang belum bisa masuk, boleh menghubungi Dean ya ke WA ya. Nanti coba dibimbing untuk bisa masuk dan ditambahkan di SDM. Seperti itu. Mangga, Pak Yuyus. Siap, Ibu Ira, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini untuk pengisian identifikasi risikonya dimulai dari jenis risikonya, apakah positif atau negatif. Kemudian di sini ada kategorinya. Nah, ini kategori risiko ini seharusnya sesuai dengan kategori risiko yang tadi kita pilih ya, atau ditentukan di konteks risiko yang tadi sudah kita isi bersama-sama ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini area dampaknya, ya, ini area dampaknya, kemudian unit kerjanya apa. Ini seharusnya ada resikonya apa, keterangannya. Mohon maaf, ini Bapak Ibu, ini sepertinya ada edit yang dari tim developer, eh, ada kekeliruan. Ini seharusnya nanti ada identifikasi resikonya apa, ya di sini. Ya. Di kemarin kami menyediakan ada bank risiko ya. Ini bisa dipilih atau bisa mengisi di sini resikonya apa ya. Kemudian di sini area dampaknya apa? Ini juga sama area dampak yang sudah kita tentukan tadi di konteks risiko ya. Kemudian unit kerja atau pihak terkait, kemudian penyebabnya apa, kemudian uraian dampaknya apa. Nah, kemudian setelah itu kita masuk ke analisis resiko. Di sini eh, ada level kemungkinan dan level dampak. Ya, nah ini nanti ketika kita menentukan misalkan
levelnya hampir tidak terjadi, dampaknya misalkan satu. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu, besaran resikonya otomatis nilainya satu dan level resikonya sangat rendah. Ini dari matriks ya, matriks resiko yang ada tadi di konteks resiko, gitu ya. Jadi ini adalah apa namanya tuh matriks antara level kemungkinan dan level dampak. Ya, jadi ini tidak perlu apa namanya tuh ini nilainya dari mana gitu ya. Itu sudah ditetapkan oleh Menpan RB dan sudah kita tadi tentukan juga ataupun kita lihat di konteks risiko. Ya. Nah, kemudian di sini ada evaluasi risiko ya, keputusan penanganan. Nah, tadi kan kita sudah menentukan selera risiko ya. Jadi selera resiko ini ya tadi kan sudah menentukan berapa selera resiko ya terkait dengan tadi misalkan kategorinya apa, jenis resikonya apa. Jika ternyata besaran resiko di sini melebihi eh, apa atau sama dengan selera resiko yang sudah kita tentukan tadi, maka di sini otomatis ya keputusan penanganannya itu adalah iya atau harus apa namanya itu harus ditangani. Tapi jika misalkan nilainya itu di bawah dari konteks selera risiko yang sudah kita tentukan, maka di sini nanti otomatis ininya tidak ataupun tidak perlu ditangani ataupun diterima seperti itu. Ya. Nah, ini nanti setiap UPR itu bisa membuat identifikasi ataupun analisis resiko beberapa ya, mungkin tidak hanya satu ya, berdasarkan layanan ataupun resiko yang mungkin terjadi di UPR tersebut. Ya, jadi bisa memulai dari layanan apa saja atau resiko apa, kemudian nanti ini terkait dengan layanan apa. Jadi sebenarnya hampir sama saja seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah ini sebagai contoh yang di Diskominfo ini ada kami sudah coba isi ada dua resiko di sini. Ya. Di sini kebetulan keputusannya ya ditangani dua-duanya. Ya. Ini bisa kita lihat di sini, ini datanya, level resikonya contoh misalkan 20 besaran resikonya, ini perlu ditangani. Ya. Oke. Kemudian nanti di sini juga kita bisa edit juga kalau misalkan ternyata ada beberapa data yang memang belum sesuai misalkan ya. Ini boleh diedit di sini. Ya, kalau sudah nanti tinggal disimpan. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu kalau untuk mengisi apa namanya identifikasi dan analisis risiko. Izin bertanya. Silakan. Bu Ira, makasih. Pak Yus, makasih. Siap. Jadi dari Akbar mau nanya sedikit terkait tadi kan kalau dari arsitektur kita ada 4 layanan ya Pak. Apakah keempat layanan itu harus ada risikonya yang kita tampilkan atau seperti apa Pak? Ya, Jadi jadi ada 4. Kalau saya lihat di situ ada 4 itu mewakili masing-masing ketua tim yang ada di bagian administrasi bulan ini. Apakah itu harus mengumpulkan nanti semuanya atau eh, seperti apa itu Pak? Atau kita pilih kira-kira yang paling berisiko yang mana? Makasih, Pak. ya eh, pada prinsipnya ini kan identifikasi dan analisis risiko yang mungkin terjadi ya Pak ya. Jadi misalkan eh, mungkin kalau sebenarnya ini mohon nanti dikoreksi ya Bu Ira ya. Setiap pelayanan itu kan pasti ada resikonya ya mungkin ya. Terlepas dari apakah itu rendah ataupun tinggi gitu ya. Tetapi misalkan ini jarang terjadi apa di satu layanan tertentu bahkan mungkin tidak ada risiko sama sekali misalkan gitu ya. Itu tidak perlu diisi Pak sebenarnya. Tapi kalau misalkan dari empat-empatnya ada sih resiko walaupun memang tadi insan nilai resikonya tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi memang kalau kita bicara identifikasi kan seharusnya tadi tetap pasti ada sebenarnya gitu ya ya Pak ya gitu. Ini memang sebaiknya diisi di sini ya. Terlepas nanti apakah risiko itu perlu ditangani atau tidak, itu kan nanti di hasil analisisnya seperti itu. Tapi kalau misalkan jarang nih karena misalkan banyak nih layanannya ada 20 misalkan gitu ya.
kita hanya sekitarnya 10 aja gitu ya. Itu menurut kami sih nggak masalah. Tapi monggo Bu Ira mohon dikoreksi atau ditambahkan jika ada yang keliru. Iya, ini akan apa namanya ke belakang-belakangnya pasti akan ngaruh ya, Pak Rudi ya. Karena misalkan dari satu Katim resikonya ada 4, ternyata di Katim yang lain pun resikonya 4 tapi sama semua gitu. Kalau saran saya mungkin diambil satu yang eh, paling luas dampak risikonya begitu ya, atau paling tinggi dampak risikonya, yang mungkin paling banyak mungkin ada yang ini dengan publik, mungkin layanan publik langsung begitu. Nah, itu mungkin yang dicoba diangkat karena memang nanti ke belakang-belakangnya akan terus di ini gitu ya, akan terus dibahas gitu yang itu. Jadi kalau menurut saya sih coba satu dulu, tapi yang paling signifikan lah begitu mungkin dampaknya. Apalagi kalau memang sama gitu ya dari keempat layanan itu ternyata risikonya sama masing-masing, misalnya risikonya adalah kena di face begitu, atau misalnya layanan tidak bisa diakses atau operatornya sakit seperti itu kan bisa jadi eh, risikonya itu ya mungkin kalau terkait dengan layanan digital. Itu mungkin Pak dari saya. Ya, terima kasih Pak Idris, Pak Adi. Sama-sama Pak. Bapak Ibu yang lain, kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan atau ada kendala dalam pengisiannya? Atau ada yang sudah sampai mencoba ke sini, Bapak Ibu? Siapa tahu saya mungkin terlalu cepat ya, karena saya nggak bisa ngelihat laptop Bapak Ibu di sini. Minimal Bapak Ibu dapat gambaran dulu bagaimana cara mengisi di platform ini ya, Bapak Ibu ya. Ya, layanan masih kosong Pak Yus, tadi Masih balik kosong ke ya? yang tadi ya. Jadi nanti Oh iya, mengisi ditambahkan sendiri dulu ya Pak ya, Kecamatan betul, Cilacap. betul. Yang Jadi kalau belum layan bisa kosong mungkin belum bisa ngisi ya. Oke. yang belum bisa masuk bisa coba ikuti dulu. Nanti kita berkoordinasi ya untuk yang belum bisa masuk ya, seperti itu. Ya. Mungkin nanti kita buatkan manual booknya ya Bu ya, atau tata caranya ya dokumennya, supaya Betul mungkin Pak. Bapak Ibu yang terlambat atau memang belum bisa mengikuti nanti bisa sambil melihat juga si paduannya seperti apa. Takutnya lupa. Siap. Nanti ya kita juga ada ininya ya Pak, rekamannya kita simpan di YouTube nanti Oh bisa ya, boleh. ya, supaya bisa eh, apa sambil lihat dari awal sampai akhir seperti itu. Iya. Jadi tidak perlu lagi bikin video tutorial ya Bu Ira ya. Nggak usah ya Pak. Ya, mohon maaf ini sambil penyempurnaan ya Bapak Ibu ya, kita coba semuanya di dalam rangka transformasi digital seperti itu. Jadi kita naikkan levelnya, yang tadinya berupa Excel sekarang sudah dalam bentuk aplikasi. Ya, Dari baik Pak. BPBD Kota Bandung, ini ada setuju ada manual book atau asistensi tatap muka katanya Bu Ira. Boleh Pak tatap muka Mungkin via dari Zoom juga nggak apa-apa Pak. tim Diskom Info nanti siap mendampingi lah. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke menu berikutnya. Di sini ada penanganan dan mitigasi. Jadi tadi kita sudah membuat atau mencatat analisis resiko yang mungkin terjadi di UPR masing-masing. Nah, di sini kaitannya dengan rencana penanganan dan mitigasi resiko yang sudah tadi kita isi ya, Bapak Ibu. Sebagai contoh di sini, di Diskom Info ini ada dua resiko yang sudah kita buatkan. Contohnya misalnya seperti ini. Nah, kalau kita belum mengisi rencana penanganan dan mitigasi, ini di sebelah kanan di data tersebut, ini ada di kolom aksi ini ada tombol isi. Ya, ini untuk pengisian penanganan dan mitigasi resikonya. Ini rencana penanganannya mau seperti apa? Ya, kita mulai dari ini informasi resikonya apa, kemudian ini ada opsi penanganan resikonya. Jadi ini ada pilihannya untuk setiap apa untuk positif dan negatif itu nanti ada sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini opsinya contoh misalkan di sini untuk yang ini tuh negatif ya kalau nggak salah tuh. Ya, ini negatif.
Ini ada mulai dari eskalasi, mitigasi, transfer resiko, penghindaran resiko, dan penerimaan resiko. Di mana setiap opsi ini ada apa? Ada em, ada keterangannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya eskalasi itu apa? Ya, seperti itu. Jadi ini ada ada keterangannya di sini. Misalkan contoh yang di sini ada eskalasi misalkan. Ini bisa kita pilih di sini. Ya. Oke. Kemudian rencana aksi penanganannya seperti apa? Di sini nanti dideskripsikan rencana aksinya seperti apa. Kemudian keluaran dan outputnya apa? Ya. Kemudian di sini jadwal implementasinya itu mau di triwulan 1, 2, 3 atau 4 di sini. Dan kemudian siapa penanggung jawabnya? Ya, ini disampaikan di sini. Kemudian apakah terdapat risiko residual di sini atau iya atau tidak dari penanganan ini? Jadi diharapkan misalkan ketika kita ada rencana penanganan risiko di sini ini sudah selesai semua misalkan gitu ya. Berarti kan tidak ada ya, tidak ada residualnya. Tapi kalau misalkan mungkin aja ada, itu nanti bisa diklik yang yang pilihan ya di sini. Nah, ini nanti diuraikan resikonya apa yang mungkin terjadi atau residualnya apa. Kalau sudah nanti kita simpan rencana penanganan di sini. Ya. Nah, kalau sudah kita isi, nanti akan berubah ya Bapak Ibu. Contoh di sini perbedaannya ini di poin yang di bawah ini sudah diisi rencana penanganannya. Jadi tombol isinya sudah berubah menjadi di sini untuk view ya, untuk melihat ya penanganannya, data penanganannya. Kemudian di sini untuk melihat ataupun memperbaiki nilainya ya. Kemudian ini untuk menghapus ya jika misalkan ini kita tidak akan menghapus data di sini. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk rencana penanganan dan mitigasi risiko ya. Jadi kalau untuk tata cara pengisian sepertinya seharusnya mudah Bapak Ibu, cuma mungkin nanti harus hati-hati bagaimana cara menentukan opsi penanganannya. Mungkin ini yang Bu Ira mungkin ya ini jadi concern dari setiap UPR mungkin ya. Kapan saya harus melakukan eskalasi, mitigasi atau transfer itu mungkin yang ini agak panjang ceritanya. Mungkin Bu Ira bisa menyampaikan tambahan nanti terkait dengan seperti ini ya. Yang lainnya seharusnya tidak ada masalah, seharusnya ya karena ini hanya pengisian saja. Baik, Bapak Ibu, kalau penanganannya sudah sini eh, ini rencana penanganannya. Kemudian kita lanjut ke pemantauan ya, dan evaluasi. Tadi contoh misalkan kita sudah mengisi rencana penanganan resiko. Tadi ada satu yang sudah kita isi, sehingga di pemantauan dan evaluasi resiko ini akan muncul ya yang tadi sudah diisi rencananya. Artinya ini adalah data ataupun laporan yang kita bisa buat terkait tindak lanjut tadi. Ketika sudah dilakukan rencana penanganannya sudah dilakukan, maka kita buatkan laporannya. Ya, tadi di sini misalkan tadi di triwulan 3 misalkan kita pilihnya triwulan 3 tahun penerapan PMD-nya tahun berapa. Kemudian level resiko saat ini, artinya misalkan tadi kita punya resiko di tinggi besarannya 20. Nah, setelah penanganan yang dilakukan, kemudian kita pantau, kita lihat ternyata proyeksi levelnya itu sekarang misalkan sudah di posisi sedang misalkan. Dan proyeksi besarannya ini nilainya berapa? Misalkan seperti itu. Ya. Kemudian ini penanganan yang telah dilaksanakan. Tadi misalkan rencananya melakukan apa dan sudah dilaksanakan, misalkan penanganannya berarti nanti diuraikan di sini. Ya. Kemudian rekomendasi perbaikan itu untuk tindak lanjut, misalkan, terutama untuk yang misalkan di sini masih ada levelnya masih ada di sini. Kemudian eh, rencana penanganan lanjutannya apa? Kemudian sasaran pemerintah digital, penanggung jawab, dan waktu pelaksanaannya kapan. Di sini tinggal diketik saja. Kalau sudah, nanti kita simpan laporannya.
Contoh laporan yang sudah dibuat di sini, ini nanti kalau misalkan Bapak Ibu di satu resiko yang dipantau ini, ya di sebelah kanan ini ada tombol panah di sini. Ini bisa kita klik untuk melihat dari 4 triwulan itu mana yang sudah diisi. Ya, seharusnya tadi idealnya, misalkan di rencananya itu penanganannya itu di triwulan 3 misalkan. Ini sebenarnya idealnya di triwulan 3, tapi bisa jadi rencananya di triwulan 3 misalkan ada mundur atau gimana itu ya. Nanti ini masih dibebaskan seperti ini ya. Nah, ini contoh di triwulan 3 yang sudah kita isi ya. Ini kemudian ini seperti ini ya. Kemudian kita bisa cetak juga Bapak Ibu. Ya, ini untuk laporan pemantauannya kurang lebih seperti ini. Ya, ini nanti bisa ditandatangan oleh kepala UPR-nya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh Menpan RB melalui peraturan Menpan RB nomor 5 tahun 2020. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke sini. Kalau sudah nanti semua risiko yang sudah diidentifikasi tadi, kemudian sudah dibuatkan rencana penanganannya, ini nanti bisa diisi seluruh pemantauannya, ya, di seluruh triwulannya. Nah, setelah itu baru kita masuk ke laporan lengkap di sini. Nah, ini adalah laporan lengkap untuk manajemen risiko, ya, di mana di setiap apa data yang sudah kita isi itu nanti ada identifikasinya. Sebagai contoh, ini ada beberapa yang ternyata sudah mengisi apa analisis risiko, ya. Jadi tadi misalkan fakta integritas itu kalau sudah diisi di sini nanti icon ini akan berwarna hijau. Artinya ini sudah selesai. Konteks risiko juga sama dan seterusnya. Dan ini kelengkapannya kalau misalkan seluruh datanya sudah diisi itu nanti akan 100%. Ini sebagai contoh yang Diskom Info. Nah, ini Diskom Info ini contohnya misalkan sudah mengisi keseluruhan dari mulai fakta integritas, konteks risiko, identifikasi, penanganan, sama pemantauan. Nah, ini kalau sudah selesai semua seperti ini, kita bisa cetak ya Bapak Ibu untuk dokumen ataupun laporan manajemen risikonya untuk satu OPR ya ataupun satu OPD di sini. Jadi ini sudah kita kompilasi ya mulai dari fakta integritasnya, konteks risiko, semuanya kita sampaikan di sini. Kemudian ke identifikasinya, kemudian rencananya sama pemantauannya. Ya, jadi ini sudah tidak perlu lagi mengkompilasi ataupun memindahkan ke dalam format yang lengkap seperti ini. Jadi kita tinggal isi saja tadi mulai dari fakta integritas sampai dengan tadi pemantauan, otomatis nanti laporannya sudah dibuatkan oleh platform. Ini nanti bisa kita cetak ataupun kita bisa save PDF-nya. Ya. Kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Sampai sini ada pertanyaan kah? Nah, ini yang terakhir ini adalah ada riwayat manajemen risiko ya. Jadi ini nanti akan memperlihatkan riwayat manajemen risiko ya dari tahun ke tahun. Nanti kalau misalkan ini sudah ada datanya, ini akan terlihat ada grafik. Contoh sebagai contoh itu di Diskom Info ya. Ini Diskom Infonya tidak ada di sini ya, belum ada. Nah, ini contoh ya. Dinas Kebudayaan, nah, contoh total resikonya ada 2. Nah, contoh yang ditanganinya 1, misalkan seperti ini. Ya, ini infografis saja sih Bapak Ibu ya. Tetapi untuk pengisian manajemen risiko itu dari mulai fakta integritas sampai dengan tadi pemantauan. Ya, ini laporannya untuk mengkompilasi seluruh data yang sudah kita isi. Kurang lebih seperti itu untuk pengisian data manajemen risiko di platform ini. Silakan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan atau ada kendala yang mau disampaikan, silakan Bapak Ibu. Atau ada tambahan dari Ibu Ira atau Pak Kabit, monggo silakan. Ya, saya
konfirmasi Pak Kabit, ini ternyata banyak kesulitan terkait dengan tanda tangan digitalnya atau tanda tangan elektroniknya. Jadi untuk ke Pak Kadis itu kan memang tidak semudah itu ya Pak Kabit ya. Nah ini Pak, apakah di sini kita tetap menggunakan tanda tangan digital atau tidak perlu, akan tetapi masing-masing perangkat daerah tetap apa namanya menandatangani fakta integritas seperti itu. Fakta integritasnya di Pesona atau di Pesona seperti itu Pak Kabit. Ya, Bu Ira, nggak apa-apa di Pesona juga nggak masalah, Bu. Ya, ini tetap dikerjakan seperti biasa, Iya, seperti ini ya flow-nya ya Pak Kabit ya, akan tetapi iya, untuk penandatanganan fakta integritas boleh melalui Pesona begitu ya Pak ya. iya, iya. Baik. Begitu Bapak Ibu ya, mungkin untuk yang ya apa namanya untuk tanda tangan Pak Kadis boleh di skip begitu di aplikasi ini, akan tetapi tanda tangan fakta integritas tetap dilaksanakan dengan proses Pesona seperti tahun lalu seperti itu ya. Baik. Oh, ini ada dari Bapenda aturan-aturan untuk disimpan di drive ya, seperti itu ya Pak. Baik Pak, kami usahakan ya Pak untuk disimpan di drive. Terima kasih Pak. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Nomor fakta integritas, nomor surat boleh Pak. Nomor surat seperti yang ada di Pesona ya Pak. Risiko yang bersifat teknis dan bersifat teknis yang non-digital harus diinputkan juga atau hanya risiko yang berhubungan dengan pemerintahan kita. Ya Bapak Ibu, jadi indikator ini membahas tentang manajemen layanan digital, di mana yang di-manage adalah layanan digital atau sistem elektronik yang Bapak Ibu kelola. Nah, di dalam sistem elektronik itu ada 5 risiko, ada 5 manajemen yang kita laksanakan, yaitu manajemen risiko, manajemen eh, perubahan, manajemen pengetahuan, manajemen relasi pengguna, dan manajemen keberlangsungan. Jadi risiko-risiko yang di sini dibahas adalah yang terkait dengan layanan digital yang Bapak Ibu kelola saja. Seperti itu. Fakta integritas pemerintah digital ketika dicoba input dan mencoba menghapus tidak bisa terhapus. Pak Yus, Ini dari Satuan Kota Bandung, Satuan Pak. Kota Bandung ya. Oh, baik. Coba nanti kami cek dulu ya, Pak ya. Satuan Kota Bandung. Oke. Oke. Mungkin yang ini ya, yang di bawahnya mungkin ini ya, yang tidak bisa dihapus ya. Betul, Pak, ya. Oh iya, oke kita coba ya. Ini kalau coba ini kan kita hapus. Oh sudah bisa Pak, ini sudah bisa dihapus Pak. Bisa dicoba lagi, Ya, Pak, dari Satuan. Harusnya bisa dihapus ya, Pak Yus, ya. harusnya bisa Bu ya. Ya. Bapak Ibu yang lain juga boleh dicoba ya, coba di input, Ya. kemudian coba dihapus. Mungkin Ya, bisa Bapak. diinformasikan Bu Ira jika ada kendala nanti di kemudian hari dari masing-masing OPD ini menghubungi siapa Bu Ira ya? Ya, Bapak Ibu kalau ada kendala atau konsultasi terkait pengisian, boleh menghubungi saya ataupun Dean ataupun Martin ya, mungkin ya. Nanti kita koordinasikan apakah kita bertemu secara onsite ataupun online seperti itu. Apakah kami yang datang ke sana atau Bapak Ibu yang datang ke sini, silahkan.
ya kita upayakan Bapak Ibu supaya ini terisi dengan baik dan kami juga mendapat feedback langsung dari Bapak Ibu ya seperti itu. Tuh. Risiko yang tidak berhubungan dengan layanan pemerintah digital tidak perlu diinputkan. Iya Pak, contohnya gimana nih Pak ya yang tidak berhubungan dengan layanan pemerintah digital? Soalnya tadi saya udah kalau dari kalau yang kami pahami dari aturan yang dibuat itu adalah risiko-risiko yang terkait dengan layanan digital saja yang kita kelola. Tapi mungkin penasaran nih risiko yang tidak berhubungan dengan pemerintahan digital itu seperti apa ya maksudnya? Kalau terkait dengan pengadaan barang jasa dan apa namanya layanan digitalnya juga masuk ya Pak, Bapak Ibu ya. Tadi kan ada beberapa kategori risiko ya. Kategori risikonya itu eh, ada 16 atau 8 tuh ya. Nah, itu tuh termasuk juga eh, kategori SDM juga termasuk gitu ya. Kemudian reputasi, reputasi juga termasuk. Jadi kalau misalnya layanan itu ternyata gagal tayang atau tidak bisa diakses atau kena hack itu maka mengakibatkan reputasi pemerintah Kota Bandung itu menjadi negatif. Nah, itu termasuk risiko. Lalu kategori oke, bentar. Kemudian kategori misalnya tadi rencana dan anggaran, kemudian terkait dengan proses bisnis, itu juga termasuk dalam risiko PEMDI. Begitu. Nah, intinya adalah risiko-risiko ini nanti untuk selanjutnya ya seperti yang kita lihat di tabel yang sudah saya bagikan dalam bentuk Excel itu kan nanti ada bagaimana penanganannya, kemudian ada juga bagaimana kita usahakan supaya risiko itu di akhir tahun itu sudah berkurang tingkat dampaknya atau level dampaknya ataupun eh, risikonya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dalam perhitungan kita dapati risiko saat ini adalah 16, risiko negatif ya, maka tahun depan atau di akhir tahun setelah dilakukan penanganan, risiko itu menjadi 12 misalnya atau menjadi 8 gitu. Nah, ini kan berarti dikelola dengan baik risiko yang ada itu Bapak Ibu. Kemudian contoh lain lagi adalah risikonya sudah dialihkan misalnya. Risiko contohnya begini, terkait dengan eh, apa ya, em, yang terkait Bapak Ibu misalnya, karena servernya di Diskominfo, maka langkah yang Bapak Ibu lakukan adalah mengalihkan risiko itu kepada Diskominfo, tidak lagi di Bapak Ibu. Yang tadinya mungkin levelnya itu tinggi, tapi karena sudah dialihkan dengan koordinasi yang baik dengan Diskominfo, jadi nol kan bisa ya, seperti itu. Nah, jadi ini kalau yang sudah mengerjakan di tahun kemarin, melihat tabel dan lain-lainnya udah kebayang ya seperti apa gitu. Pertanyaan lagi dari bagian kerjasama untuk peraturan, tadi muncul SPBE sebagai contoh. Apakah tetap kami input lalu ditambah dengan peraturan unit kerjasama kami atau hanya peraturan unit kerja kami saja? Di-combine aja ya eh, aturan terkait dengan SPBE karena aturan SPBE yang berupa Kepwal itu kan mengatur ke semua ya, semua perangkat daerah seperti itu. Jadi muncul dua-duanya untuk peraturan yang disampaikan di dalam konteks ya, seperti itu. Konteks ya Pak Yus ya itu ya, Betul, Bu Ira. konteks risiko ya. Untuk penanganan
untuk penanganan, Bapak Ibu bisa juga bantu dilihat atau dibantu oleh ChatGPT atau Gemini ya, apa yang kira-kira bisa penanganan terkait risiko-risiko tersebut ataupun pendefinisian dari risiko itu sendiri. Misalnya tadi itu ada kena hack atau apa gitu. Nah, itu mungkin ya pendefinisiannya bisa dibantu ChatGPT, kemudian juga penanganannya bisa. Jadi kita juga lebih aware terhadap istilah-istilah eh, IT ataupun istilah-istilah siber ya Bapak Ibu seperti itu. Baik untuk risiko lagi tadi saya sampaikan terkait pengalihan risiko ya, pengalihan risiko. Jadi itu ada di mana ya Pak Yus terkait pengalihan risiko itu terkait penanganan risiko ada pilihan-pilihan ya. Itu boleh kita buka lagi transfer risiko, istilahnya transfer risiko. Nah ini kalau memang pengelolanya itu bukan dari Bapak Ibu, tapi dari Diskominfo misalnya itu bisa dilakukan pengalihan risiko. Atau misalnya layanan itu dari pusat. Nah, sering sekali ya, ini adalah aplikasi umum. Jadi aplikasi SPBE atau aplikasi PMD itu ada dua jenis, aplikasi umum dan aplikasi khusus. Aplikasi umum itu yang berasal dari pemerintah pusat atau pengelolanya pemerintah pusat langsung. Misalnya Sri Kandi, kemudian SIPD, lalu yang dari pusat tuh mungkin dari KUKM ya ada beberapa dari pusat. Nah itu kan pengelolanya pusat, tanggung jawabnya juga pusat. Jadi itu bisa dialihkan ke transfer risiko ke instansi pusat atau kementerian. Eh, tapi di sini harus disampaikan bahwa harus dipastikan bahwa koordinasinya memang baik seperti itu. Lalu kalau yang penghindaran risiko ini untuk risiko-risiko yang kemungkinan muncul namun bisa dihindari supaya tidak muncul ya begitu. Nah ini juga bisa dimasukkan. Jadi ada macam-macam ya Bapak Ibu ya untuk penanganan risiko. Daging. Misal di Dinas Perdagangan dan Perindustrian ada pelaksanaan kegiatan bazar murah. Risiko yang muncul adalah pelaksanaan tidak menjangkau masyarakat secara merata sehingga yang oke untuk bazar murah ini tidak menggunakan aplikasi ini ya apa digital kan ya Pak atau aplikasi khusus begitu ya Bapak ya. Berarti tidak termasuk begitu. Seperti itu. Ya. Kecuali kalau mau dibuatkan risiko digitalnya ya. Jadi atau risiko atau mau dibuatkan layanan digitalnya ya. Berarti akan ada perubahan dalam proses bisnisnya yang tadinya belum digital menjadi digital dan itu akan menimbulkan risiko seperti itu. Tapi ini sih enggak ya, karena tidak termasuk layanan digital. Atau mungkin ada ini ya Bu Ira ya, ada misalkan untuk bazarnya itu ada kuponnya, kupon itu didapatkan melalui satu platform aplikasi tertentu ya misalkan, atau tiketingnya, atau metode pembayarannya itu mungkin nanti bisa masuk ke dalam resiko di sini. Tapi kalau misalnya semuanya sifatnya manual itu tidak ada di sini ya, tidak dimasukkan di sini. Ya. Baik, ada lagi. Sekali lagi, Bapak Ibu kalau yang ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh datang ke Diskominfo atau telepon atau mengundang kami ke OPD masing-masing juga tidak apa-apa Bapak Ibu ataupun konsultasi melalui Zoom juga kami sangat terbuka. Pak Kabit, Pak mungkin ada tambahan lagi Pak? Cukup, Bu, cukup. Baik, dari Dean mungkin Dean terkait dengan pendaftaran. Bagaimana Ada Bu? terkait dengan pendaftaran ada question and pertanyaan yang perlu dibahas nggak? Banyaknya tadi keluhannya tentang apa tuh Dean untuk daftar Mas untuk login? Oh,
Itu sih Pak ada beberapa UPR yang belum terdaftar di sistemnya Pak. Kelurahan sih kebanyakan yang belum terdaftar. Oke, kelurahan. Untuk yang belum terdaftar, ini kelurahan Pak Kabit, apakah dimasukkan ke kecamatan atau dibuat akun baru, Pak? Kalau ada layanannya, mending dibuatkan akun baru aja, Bu. Oke. Nah, Sama untuk itu Bu, untuk setting unit kerjanya nanti mungkin bisa langsung hubungi saya aja nih. Ada beberapa email yang masuk atas nama pribadi, jadi saya nggak tahu unit kerjanya apa. Hmm. Iya, Bisa langsung dihubungi saya aja ya, buat boleh, setting. boleh hubungi Dean ya. Hmm. Siap. Sih. Oke. Deadline waktu pengisian. Deadline waktu pengisiannya sampai tanggal 4, sampai tanggal 7 Agustus ya, Pak Kabit ya, atau kita majukan sampai tanggal 7, Bu, terakhir. Agustus ya, Bapak Ibu ya, Ya, deadline-nya ya. Lalu list kelurahan yang belum terdaftar. Kayaknya kalau kelurahan baru berapa ya yang kemarin ikut survei. Eh, Sebagian besar memang belum, Bapak Ibu, karena kelurahan itu kalau nggak salah baru berapa gitu ya, 2 atau 3 juga ya yang ikut survei kemarin. Kelurahan baru ada 3 Bu. Baru 3 ya yang ikut survei. Jadi yang lain tuh memang belum. Baru ada kelurahan itu baru kelurahan Braga, Kujang Sari sama Sukamiskin. Oke, ya. Ya, pertanyaan berikutnya. Kalau tidak salah di Diskominfo ada data aplikasi di setiap OPD. Apakah perlu dibuat MRSPBE untuk setiap aplikasi atau cukup gabungan? Sebaiknya memang dibuatkan untuk setiap aplikasi atau layanan ya, Pak ya. Akan tetapi karena beberapa layanan itu juga risikonya sama sebenarnya, jadi untuk saat ini cukup dipilih satu layanan yang signifikan begitu eh, risikonya. Maksudnya apa nih? Kayak di Diskominfo ada data aplikasi setiap OPD. Kalau di Diskominfo itu kita ngikutin yang dari kemarin itu survei ya Pak ya. Jadi dari survei yang ada itu, nah itu yang kita buatkan apa namanya manajemen risikonya. Tapi tetap saja yang menentukan risiko, ada identifikasi risiko, konteks risikonya itu adalah dari perangkat daerah masing-masing. Pak Yus, ini terkait dengan perangkat daerah atau kelurahan yang belum membuat akunnya seperti apa, Pak Yus? Ya, paling tadi Bu ya, di list saja mana apa yang belum punya akunnya, emailnya tadi ya, beserta tadi OPD-nya yang mana. Tadi kan sama Pak Dean atau nanti kami juga bantu juga nanti Bu kalau untuk mapping akunnya, Hmm, boleh. Oke, Sementara baik. mungkin di collect dulu aja dari Pak Dean ya, nanti kami juga bantu juga Bu. Siap-siap Pak. Baik, Bapak Ibu ada yang belum mengisi daftar hadir? Hmm, please. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang belum mengisi daftar hadir? Oke, Pak Martin boleh di-share lagi daftar hadirnya. Belum nih. Silakan diisi dulu daftar hadirnya. Pak Martin boleh sambil di list ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi ya. Pak Yus ada lagi nggak yang perlu diwanti-wanti? Sementara mungkin
seperti itu ya Bu ya. Tadi sebenarnya lebih kepada kalau pengisiannya seharusnya sih tidak terlalu sulit ya. Tapi tadi mungkin titik krusialnya contoh seperti tadi opsi penanganannya seperti apa. Misalkan tadi Ibu sampaikan misalkan ada satu, ini ada aplikasi di satu OPD, ini layanannya mati. Nah itu penanganannya itu opsinya itu seperti apa. Dilihat dulu misalkan ini servernya ada di mana, apakah terkait server, terkait jaringan, terkait memang aplikasinya. Nah, itu mungkin lebih ke sana aja sih. Hmm. Memang sebaiknya tadi ya, seperti Bu Ira tadi sampaikan menarik Bu, bagaimana memanfaatkan AI untuk apa namanya tuh, untuk membuat bagaimana penanggulangannya atau penanganannya seperti apa gitu ya. Bisa. Ya, Yang lainnya sih ya menurut seharusnya tidak terlalu ini. Tapi kalau misalnya tadi dari Amsan ada kendala, boleh disampaikan. Nanti juga kami coba bantu juga. Ya. oke. Ya, untuk list risiko ya, identifikasi risiko, kalau ada yang kesulitan, silakan untuk menanyakan ya ke Diskominfo atau ke saya atau ke Dean atau ke Pak Martin gitu ya. Nanti kita coba bantu definisikan risikonya apa, kemudian kira-kira ini diterima atau tidak, apakah ditransfer ataukah dimitigasi ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, sekali lagi silakan mengisi daftar hadir, mumpung masih dibuka. Ya, sepertinya sudah terkumpul semua ya pertanyaan-pertanyaan. Baik Bapak Ibu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu semua dan sudah bantu mengisi juga untuk identifikasi risiko layanan pemerintah digital ini, terutama kepada Pak Yuyus yang sudah bersedia membimbing kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa mengerti semua dan juga bisa mengisi, dan tentu saja insya Allah identifikasi risiko ini pasti sangat berguna ya untuk kita dalam meningkatkan layanan dan juga memperbaiki layanan di lingkup kerja Bapak Ibu masing-masing. Baik, Bapak Ibu, kita sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tunggu pertanyaan ataupun komplain dari Bapak Ibu terkait dengan pemantauan risiko, manajemen risiko Pemdi ini. Dan eh, jika masih ada pertanyaan-pertanyaan, oh ya, untuk link rekaman YouTube ya, itu ada di ngulik Diskominfo ya. Nanti Bapak Ibu, Dean boleh share link ngulik Diskominfo ya. Nanti kita kita kucurkan di situ. Tapi untuk yang sekarang memang belum ada live-nya ya Bapak Ibu ya, karena kita pakai akun yang Link beda nih. Kita link pakai akun YouTube-nya, Bu. beda. Ya, link YouTube secara umum aja dulu ya. Begitu. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun